salah satu case method matematika. Dengan soal berdasarkan vektor pada persamaan Anda, tentukan dan buktikanlah yang A, apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 2 ortogonal. Yang B, apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 3 ortogonal. Dan C, apakah vektor persamaan 2 dan persamaan 3 ortogonal. Yang kedua, tentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Yang ketiga, tentukan jarak antara titik pada koefisien persamaan 2 dan persamaan garis persamaan 3. Yaitu yang pertama, untuk jawaban nomor 1, didapat 1x dan 1y, 1z itu adalah U, 2x, 4y, dan 2z itu adalah V, 3x, 1y, dan 1z itu adalah W. Untuk jawaban A, U dikali V berarti 1 kali 2, 1 kali 4, 1 kali 2. Lalu 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8. Yang B, U kali W yaitu 1 kali 3, 1 kali 1, 1 kali 1. Jadi 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Dan yang C, V kali W, 2 kali 3, 4 kali 1, 2 kali 1. Jadi 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 12. Untuk yang kedua, yaitu rumusnya approach WU dengan rumus U kali W dibagi W pangkat 2 dikali W. Hasilnya 5 dibagi 11 dikali 3 kali 1 kali 1, yaitu 0,5. Jadi 0,5 dikali 1 dikali 3, 1,5, 0,5 dikali 1, 0,5, 0,5 dikali 1, 0,5. Lanjut yang W, mencari W, yaitu kita harus mengenal rumus A ditambah B. Untuk mencari B, yaitu W dikurang A. W-nya 311 dikurang A-nya 1,5, 0,5, dan 0,5. Dengan hasil 1,5, 0,5, dan 0,5. Jawaban nomor 3, yaitu determinan A 1,5 pangkat 2 tambah 0,5 pangkat 2 ditambah 0,5 pangkat 2 dengan hasil sebesar 2,75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pranti. NIM saya 2505401040. Saya dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang case method terakhir atau case method 7. Dengan soal berdasarkan vektor pada persamaan Anda, tentukan dan buktikanlah. A, apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 2 ortogonal. B, apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 3 ortogonal. C, apakah vektor persamaan 2 persamaan 3 ortogonal. Tentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Tentukan jarak antara titik pada koefisien persamaan 2 dan persamaan garis persamaan 3. Jadi di sini saya ingin menjawab di samping. Jadi ini adalah jawabannya. Ada 1x tambah 5y tambah 1z itu sama dengan U. 1x tambah 5y tambah 4z sama dengan V. 3x tambah 3y tambah 5z sama dengan W. Jadi kita cari yang A dulu. Itu ada U dikali V sama dengan 1 kali 1, 5 kali 5, 1 kali 4 sama dengan ada 1 tambah 25 tambah 4 sama dengan 30. Dan B, U dikali W sama dengan 1 kali 3 dan 5 kali 3 dan 1 kali 5 sama dengan ada 3 tambah 15 tambah 5 sama dengan 23. Ada C juga, V dikali W sama dengan 1 kali 3, 5 kali 3 dan 4 kali 5 sama dengan 3 tambah 15 tambah 20 sama dengan 38. Jadi di sini kita mencari nomor 2. Ada A sama dengan pros W dan U sama dengan U dikali W dibagi W pangkat 2 dikali W sama dengan ada 1 kali 3, 5 kali 3 dan 1 kali 5 dibagi 3 pangkat 2 akar 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dikali 3 5 sama dengan 23 dibagi 43 ya dikali 3 35 sama dengan 0,5 dikali 335 sama dengan 1,5 2,5. Dan kita mencari W yaitu dengan A tambah B. Jadi B sama dengan W dikurang A sama dengan 3 kurang 1,5, 3 kurang 1,5, 5 kurang 2,5 sama dengan 1,5 dan 2,5. Nomor 3, A sama dengan 1,5 pangkat 2, 1,5 pangkat 2 tambah 2,5 pangkat 2 sama dengan 2,25 tambah 2,25 tambah 6, 2,5. Jadi hasilnya yaitu 10,75. Kenalkan, nama saya Kurnia, biasa dipanggil Nia dengan NIM 2505401036. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai determinan dengan menggunakan data persamaan saya. Berdasarkan data yang dimiliki, matrik order 3x3, maka tentukan A determinan berdasarkan metode Sarus, yang B determinan dengan metode OBE, yang ketiga yaitu determinan dengan ekspansi kofaktor, dan yang terakhir adalah inverse matrik. Jadi diketahui data nomor 6 adalah x tambah 2y tambah 5z sama dengan 15, dan 4x tambah 3y tambah 5z sama dengan 15, 5x tambah y tambah 2z sama dengan 17. Lalu matriksnya adalah 1, 2, 5, 4, 3, 5, 5, 1, 2. Yang pertama yaitu determinan berdasarkan definisi determinan matrik menggunakan metode Sarus, yaitu order 3x3. Nah di sini kita menggunakan kali seperti ini, jadi dari 1 dikali 3 dikali 2
seperti ini. Nah, setelah selesai kita masukkan ke sini 1 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 6, 2 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 50, dan 5 kali 4 kali 1 adalah 20. Nah, kita kurangkan, dan ini 5 kali 3 kali 5 ini dari bawah, kalau ini dari atas, kalau ini dari bawah, dan ini nanti kita kurang. Nah, didapatkan hasilnya itu 76 kurang 96 hasilnya adalah min 20. Nah, ini adalah menggunakan metode Sarus. Nah, yang B yaitu determinan dengan metode OBE. Nah, di sini kita harus membuat yang 4 dan 5 ini menjadi 0. Nah, jadinya di sini ada B2 aksen dari 4 ini, dan 5 itu adalah B3 aksen. Jadinya B2 ini kita kalikan dengan yang tidak kita ubah, yaitu 4 dikali 1, dan D1 nya ini supaya setara dengan 4, tapi bisa kita jumlah dengan 4 ini menjadi 0. Kan kita pengen ngubah 4 dan 5 ini jadi 0, dan didapatkanlah B2 aksennya adalah 0,5, 0,5, 15. Begitupun dengan B3 nya, di sini kita kalikan 5, B3 nya kita kalikan dengan 1, dan B2 nya kita kalikan dengan minus 5 supaya didapatkan hasil 0. Jadi hasilnya dari B3 aksen adalah 0,9, 23 begitu. Nah, setelah didapatkan kita masukkan ke dalam perhitungan matriks ini. Jadinya ada 1, ada 2, ada 5 ini yang tetap ya. Nah, di sini tadi setelah kita ubah kita dapatkan pada baris kedua itu ada 0, ada min 5, min 15, baris ketiga itu 0, min 9, min 23. Nah, di sini kita ubah menjadi min 9. Nah, dan ini kita kalikan dengan salah satu yang tetap ini. Nah, saya mengambil di sini dengan B2. Jadinya supaya bisa dikurang maka kita kalikan min 9 ini menjadi 5, dan B2 ini supaya bisa menjadi 0 maka kita kalikan dengan min 9 gitu. Jadinya didapatkan B3 nya adalah 0,20. Jadi didapatkan determinan A-nya itu dalam bentuk matriks 1 2 5 pada baris pertama, pada baris kedua 0, min 5, min 15, pada baris ketiga 0,20. Nah, di sini kita ingin mengubah ini dan ini kita kalikan dulu. Nah, tapi kita ubah dulu ini tuh kita kalikan dengan 1/5 karena kita ingin mengubah ini menjadi 1. Nah, didapatkanlah dalam bentuk matriknya jadi 1 2,5 pada baris 1, 0,1, min 3 pada baris kedua, lalu 0,20 pada baris ketiga. Jadi langsung kita kalikan secara diagonal, itu ada 1, ada min 1, ada 20, didapatkan hasil determinan akhirnya adalah min 20 seperti itu. Lalu yang C yaitu determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, ini kita ubah juga ke matriks. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari mirror atau biasanya tandanya dengan M, dan C itu kofaktor dan nilai determinan A. Nah, pertama kita cari dulu mirrornya. Nah, mirror ini M11 ini maksudnya adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, baris pertama ini, kolom pertama ini kita buang. Nah, jadinya kita ambil adalah 3, 5, 1 dan 2. Jadinya kita kali silang 3 kali 2 kurang 5 kali 1 dan dapatkan hasil mirror M11 itu adalah 1, M12 itu min 17, dan M13 itu adalah min 11. Lalu kofaktornya C11 itu adalah min 1. Nah, karena ini ada 11, jadinya 1 tambah 1 itu adalah pangkat 2. Jadinya min 1 kali 2 itu adalah 1. Nah, M11 tadi adalah 1, jadinya kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1, seperti itu. Nah, begitu pun dengan C12-nya. Nah, di sini karena ada 1 ada 2, jadi kita tambahkan saja. Min 1 kali 1 tambah 2 adalah 3, jadi min 1 kali 3, pangkat 3 itu adalah min 1 kali min 1 kali min 1, 3 kali berulang, dan itu adalah minus. Nah, dikalikan dengan M12. M12 ini kita peroleh adalah min 17. Jadinya min 1 kali min 17 minus sama minus jadinya adalah plus, jadinya adalah 17. Nah, begitu pula dengan C13. Nah, 1 tambah 3 kan 4, jadinya min 1 pangkat 4 kali berulang, dan itu adalah 1. Ingat, jika pangkatnya adalah genap maka itu hasilnya adalah positif. Nah, sedangkan jika hasilnya ganjil seperti ini maka adalah hasilnya negatif. Jadi 1 dikali dengan M13 maka hasilnya adalah min 11 begitu. Nah, determinannya itu dari ini A11 ini maksudnya adalah baris pertama kolom pertama. Nah, baris pertama kolom pertama adalah di baris pertama kolom pertama, dan ini adalah 1. Jadinya 1 dikali C11 ini adalah 1. A12 itu adalah baris pertama ini kolom kedua jadinya adalah 2, dan itu 2 dikali dengan 17 itu didapat 34, dan A13 itu adalah 5. Baris pertama kolom ketiga ini adalah 5. Nah, 5 dikali dengan C13 adalah min 11 jadinya hasilnya min 55. Jadi kita total 1 ditambah 34 kurang 55, kita total dulu 1 tambah 34 ada 35. Nah, kita kurang dengan min 55 dan hasilnya adalah min 20. Jadi determinannya 20. Jadi dapat disimpulkan jika determinan ini menggunakan metode apa saja pasti hasilnya sama seperti itu. Nah, lanjut lagi kita menggunakan metode inverse matrix. Sama, kita ubah dulu data persamaan tadi dalam bentuk matriks, dan kita cari dulu mirrornya sama seperti cara determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, mencari kofaktornya pun sama. Nah, di sini determinannya hasil dari kofaktor ini kita susun menjadi matriks. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu kita pindah ke adjoint. Adjoint ini setara dengan transpose, atau di mana baris dijadikan kolom dan kolom dijadikan baris seperti ini. Ini adalah baris 1 17 min 11. Nah, kita jadikan kolom ke bawah gitu. Nah, setelah sudah kita ubah, ini dapat kita selesaikan. Jadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kita dapat dari perhitungan sebelumnya bahwa determinan A itu adalah min 20 kalikan dengan adjoint atau A transpose ini. Jadinya 1 min 20 kalikan 1 adalah hasilnya min 0,05 dan seterusnya. Nah, setelah itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, seperti ini kan bisa 5 per min 100. Itu dapat kita sederhanakan menjadi 1 min 20. Nah, jika bisa kita sederhanakan maka kita sederhanakan menjadi seperti demikian. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusafidani, dan di sini saya akan menjelaskan chess method yang nomor 7. Jadi ini dia chess method nomor 7. Soal nomor 1, berdasarkan vektor pada persamaan Anda, tentukan dan buktikanlah A. Apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 2 ortogonal? B. Apakah vektor persamaan 1 dan persamaan 3 ortogonal? C. Apakah vektor persamaan 2 dan persamaan 3 ortogonal? Nomor 2, tentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Nomor 3, tentukan jarak antara titik pada koefisien persamaan 2 dan persamaan garis persamaan 3. Jadi ini punya saya, yaitu 1x tambah 5y tambah 4z sama dengan U untuk nilai U, 4x tambah 3y tambah 1z untuk nilai V, 1x tambah 2y tambah 3z sama dengan untuk nilai W. Yang pertama, U kali V
Berarti nilai U dan V dikalikan yaitu 154 dikali 4 31. Hasilnya 1 kali 4 4, 5 kali 3 15, 1 kali 4 4, dan jumlahkan mendapatkan hasil 23. Yang di bawah U kali W sama dengan 1 kali 1 1, 5 kali 2 10, 4 kali 3 12, dijumlahkan dengan hasil 13. Kemudian V kali W, 1 kali 3 3, 5 kali 3 15, 4 kali 5 20, dan dijumlahkan mendapatkan hasil 38. Kemudian soal nomor 2, A sama dengan cos W, U sama dengan U kali W per W akar 2 kali W. Hasilnya sama dengan 154 dikali 123 per 1 akar 2 tambah 2 akar 2 tambah 3 akar 2 dikali nilai W 123 sama dengan 13 per 14 dikali 123 sama dengan 0,9 kali 123, dan mendapatkan hasil 0,9 sama dengan 1,8 sama dengan 2,7. W sama dengan A tambah B. Kemudian nomor B sama dengan W kurang A sama dengan 123 dikurang nilai 0,9 1,8 2,7 sama dengan 0,9 1,8 2,7. Kemudian A untuk nomor 3 sama dengan 0,9 akar 2 ditambah 1,8 akar 2 ditambah 2,7 akar 2 sama dengan 0,8 ditambah 3,24 ditambah 2,09, dan mendapatkan hasil 11,343. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.